wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yudi Gopi Andrian, NPM 1911100237. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang aliran-aliran pemikiran filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah idealisme. Idealisme termasuk dalam kelompok filsafat tertua. Tokoh aliran ini adalah Plato, yang secara umum dipandang sebagai bapak idealisme di Barat, yang hidup kira-kira 2500 tahun yang lalu. Aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanya ide. Ide tersebut selalu tetap dan tidak mengalami perubahan atau pergeseran. Aliran filsafat idealisme menekankan moral dan realitas spiritual sebagai sumber utama di alam ini. Baiklah, aliran yang kedua adalah aliran realisme. Realisme berasal dari kata real, yang berarti aktual atau sesuatu yang ada. Realisme adalah aliran yang patuh kepada yang ada atau fakta. Realisme termaksud dalam kelompok pemikiran klasik. Aliran ini berpijak atas dasar percaya akan hakikat-hakikat yang kekal dan tidak mengalami perubahan dalam situasi dan kondisi apapun. Kaum realisme memandang dunia ini sebagai dari sudut materi. Menurut mereka, realitas di dunia ini adalah alam. Segala sesuatu berasal dari alam dan yang menjadi subjek adalah hukum alam. Aliran yang ketiga adalah aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang diartikan sebagai kekal atau abadi dan baka. Bisa juga berarti tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi atau kekal. Perennialisme sesuai dengan namanya yang berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah ini akan dianggap sesuatu aliran yang ingin kembali pada nilai-nilai masa lalu dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia pada masa silam. Aliran yang keempat adalah aliran eksistensialisme. Kata eksistensi menurut Sepp M. Daugun berasal dari kata Latin extere, ex yang berarti keluar dan sitere yang berarti membuat berdiri. Jadi eksistensialisme berarti apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas dan apa saja yang dialami. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang melukiskan dan mendiagnosa kedudukan manusia yang sulit. Titik sentralnya adalah manusia. Menurut eksistensialisme, hakikat manusia merupakan eksistensi dari dirinya dan hasil aktivitas yang dilakukan merupakan cermin hakikat dirinya. Eksistensialisme biasanya dialamatkan sebagai salah satu reaksi dari sebagian besar reaksi terhadap beberapa sifat dari filsafat tradisional pada masyarakat modern. Dengan demikian, eksistensialisme
Dengan demikian, eksistensialisme pada hakikatnya adalah merupakan aliran filsafat yang bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keberadaan hak hidup asasinya. Aliran ini termaksud kelompok filsafat modern yang dimunculkan oleh Denis Soren, Kierkegaard. Baiklah, aliran yang kelima adalah aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme timbul pada abad ke-20. Pendiri aliran ini adalah Charles E. Peirce. Pemikiran Peirce mendapat pengaruh dari Kant dan Hegel. Aliran pragmatisme adalah aliran yang memandang realitas sebagai sesuatu yang secara tetap mengalami perubahan atau terus-menerus berubah. Untuk itu, realitas hanya dapat dikenal melalui pengalaman. Tidak ada pengetahuan yang absolut atau permanen. Realitas atau kenyataan hanyalah apa yang dapat diamati dan dirasakan. Baiklah, materi yang keenam atau aliran yang keenam adalah aliran sosialisme. Sosialisme pada mulanya berdasarkan Marxisme. Aliran ini merupakan agregasi dari ide filsafat yang dikembangkan dalam sosial Karl Marx. Akar filsafat Karl Marx atau Marxisme, kita sebut saja Marxisme, terdapat pada filsafat Hegel, yaitu orang Jerman, dan kemudian dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sehingga akhirnya menjadi aliran tersendiri yang bernama historis materialisme. Aliran filsafat ini terdapat di berbagai dunia masa kini, meskipun berbeda-beda namanya, tetapi memiliki substansi nilai yang sama. Kadang-kadang digunakan nama sosialisme, Marxisme, atau dinisbatkan kepada Marx, atau juga bisa Marxisme Leninisme, atau dinisbatkan kepada Karl Marx peletak dasar dan Lenin pelaksananya. Aliran yang ketujuh adalah, atau aliran yang selanjutnya adalah aliran progresivisme. Progresivisme berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Secara harfiah dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberi sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarahkan kepada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara ilmiah seperti memberi analisis, pertimbangan dan pembuatan kesimpulan, dan lain-lain. Aliran selanjutnya adalah aliran rekonstruksionis. Istilah rekonstruksionis berasal dari kata rekonstruksi yang tersusun dari dua kata, yaitu re dan konstruksi. Re yang berarti kembali dan konstruk yang berarti menyusun. Bila kedua kata tersebut digabungkan, maka dapat dimaknai menjadi penyusunan kembali.
Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme adalah aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, serta berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Maka proses dan lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Untuk tujuan tersebut diperlukan kerjasama antar umat manusia. Baiklah, aliran atau filsafat yang terakhir adalah aliran esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu essential, yang berarti inti atau pokok dari sesuatu. Dan kata isme yang berarti aliran atau mazhab. Aliran esensialisme ini merupakan aliran filsafat yang ingin kembali kepada kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dan kebaikan bagi kehidupan seluruh umat manusia. Esensialisme juga dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan filsafat realisme. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.